Ketika seorang pasien yang sedang menantikan hasil operasi didatangi oleh dokternya dan diberitahu silakan pulang, umumnya ia akan memahami bahwa operasinya berjalan dengan baik dan bahwa ia telah dinyatakan pulih. Namun, dalam keadaan tertentu, perkataan yang sama dapat pula berarti tidak ada lagi yang dapat kami lakukan bagi Anda di rumah sakit ini. Karena itu, seorang dokter yang bijaksana biasanya akan berkata dengan lebih jelas, operasinya berhasil dan Anda telah sembuh sempurna. Bukan sekadar pulanglah. Yang terpenting bukan hanya informasi di permukaan, melainkan pemahaman akan kondisi yang mendasarinya serta makna dari hasil pengobatan tersebut. Demikian pula, ketika Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," ia tidak sekadar menyatakan suatu kata penghiburan, melainkan mengungkapkan secara menyeluruh agar persoalan manusia sekaligus hasil pemulihan yang sejati. Ketika Yesus sedang mengajar di sebuah rumah di Kapernaum, orang banyak berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di depan pintu pun tidak. Lalu datanglah beberapa orang yang mengusung seorang lumpuh. Karena tidak dapat mendekati Yesus, mereka membuka atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh tersebut di hadapannya. Melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi beberapa ahli Taurat yang duduk di situ berpikir dalam hati mereka, ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata bahwa Anak Manusia mempunyai kuasa di bumi untuk mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Seketika itu juga orang itu bangun dan pergi di depan semua orang. Banyak orang berkumpul di tempat Yesus mengajar, dan banyak pula yang mencari kesembuhan. Namun orang lumpuh ini tidak dapat datang kepada Yesus dengan kekuatannya sendiri. Ia dibawa oleh teman-temannya, diturunkan di hadapan Yesus di atas tempat tidurnya. Alkitab mencatat bahwa Yesus melihat iman mereka, kerinduan yang sungguh-sungguh untuk datang kepadanya. Akan tetapi, inti dari peristiwa ini bukanlah penyembuhan fisik semata, melainkan pernyataan pengampunan dosa. Dengan sengaja Yesus terlebih dahulu berkata, "Dosamu sudah diampuni." Lalu menjelaskan maksudnya kepada para ahli Taurat dan orang banyak dengan berkata, "Supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia mempunyai kuasa di bumi untuk mengampuni dosa." Melalui peristiwa ini, Yesus menyatakan dua kebenaran penting. Pertama, ia secara jelas menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas ilahi untuk mengampuni dosa di bumi. Karena itu, setiap orang yang menerima dia sebagai juru selamat memperoleh pengampunan atas segala dosanya. Kedua, melalui perkataannya saat menyembuhkan orang sakit, kita secara tidak langsung disadarkan bahwa dosa merupakan akar dari segala kerusakan dan kelemahan manusia, dan bahwa persoalan dosa hanya dapat diselesaikan melalui Yesus. Itulah sebabnya pemberitaan Injil oleh Yohanes Pembaptis dan oleh Yesus sendiri dimulai dengan seruan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Kiranya hari ini, dengan mengakui dosa-dosa kita dan bertobat di hadapan Tuhan, kita mengalami
kasih karunia-Nya yang memulihkan. Kasih karunia yang menyembuhkan bukan hanya tubuh, tetapi juga seluruh keberadaan kita.